Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat lingkar ngaji lesehan, alhamdulillah kita bisa ngaji kembali, masih di ngaji fikih perempuan, melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih di pembahasan muqaddimah, dan ini sepertinya sesi terakhir kita membaca muqaddimah dan masuk kepada kajiannya ya. Sebelumnya kita hadiahkan Al-Fatihah dulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'il mursalin wa ila jami'i syuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was siddiqin, khususan ila imamina Syafi'i rahimahullahu ta'ala Syekh Al-Alim Al-Allamah Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, jami'i masyayikhina wa masyayikhina Syamsul Arifin ke Syamsul Arifin ke Ahmad Fuaid Asad ke Taufiq bin Abdul Azim. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kali ini masuk pada pembahasan mengapa Allah menyandingkan malam dengan siang dalam Al-Qur'annya. Di sisi lain, bersamaan dengan itu Allah juga menyandingkan az-zakaru wal unsa, laki-laki dengan perempuan. Apa hubungan antara pasangan demi pasangan ini? Di sini Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi sedikit akan menjelaskan hal itu. Sebelumnya kami minta maaf dulu untuk sahabat-sahabat karena studio lingkar ngaji lesehan masih dalam perbaikan, belum jadi ya. Sehingga kita ngaji seperti apa adanya dulu, seperti yang kita lihat sekarang ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa karamatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ata bin naw'ainil akharaini alladzaini yumkinu an yukhtalafa fihima. Faqala wa ma khalaqaz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Di pembahasan sebelumnya kita membaca ayat walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, demi malam ya. Ada pembahasan malam di sana, dan ayat setelahnya wan nahari, demi siang. Di sana Allah menyebutkan siang. Kemudian kita semua sepakat, bahkan walau mungkin tanpa ayat ini, kita langsung menyepakati bahwa siang dan malam tidak layak dipertentangkan mana yang lebih baik antara keduanya. Apakah lebih baik siang atau lebih baik malam? Karena keduanya kita pahami betul memiliki misi yang sama-sama besar, memiliki misi masing-masing yang sama-sama besar. Malam untuk istirahat, siang untuk bekerja. Namun mengapa ketika pembahasan laki-laki dengan perempuan, kita kerap kali menuai kontroversi, menuai perbedaan pendapat, memiliki stigma yang kurang baik tentang perempuan, bahwa ternyata ya, dalam realita kehidupan masyarakat kita, perempuan tidak lebih baik daripada laki-laki. Padahal apa bedanya siang dan malam yang kita tidak menuai kontroversi sama sekali tentang mana yang lebih baik antara keduanya,
dengan laki-laki dan perempuan. Siang dan malam menjadi bagian dari waktu yang dimuliakan Allah, yang diciptakan jauh sebelum menciptakan makhluk yang lain. Sementara laki-laki dan perempuan adalah bagian dari manusia yang dimuliakan dalam walaqad karramna bani Adam. Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penting kiranya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi mengutip satu ayat, wa ma khalaqaz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta, sebagai perbandingan dari wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Sebagai perbandingan maksudnya, kenapa kok ketika pembahasan malam dan siang kita tidak menuai kontroversi, tapi ketika membahas laki-laki dan perempuan malah dibanding-bandingkan mana yang lebih baik di antara keduanya ya. Padahal tidak semestinya dipertentangkan, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Tsumma ata bin naw'ainil akharaini alladzaini yumkinu ayyukhtalafa fihima. Kemudian Allah menyebutkan, Allah menuturkan dalam firman-Nya tentang laki-laki dan perempuan, dua nauk. Nauk pertama adalah az-zakar dan nauk kedua adalah al-unsa, yang bernaung di jenis yang bernama al-insan, di mana keduanya menuai kontroversi. Ayyukhtalafa fihima. Allah berfirman, wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Dari penyebutan laki-laki dan perempuan seperti yang kita lihat sekarang ini, faka'anna lilailin muhimmatan walin nahari muhimmatan. Katanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, kalau kita membaca ayat sebelumnya, walail idza yaghsha wan nahari idza tajalla, maka seolah-olah, seakan-akan bahwa malam itu memiliki misi tersendiri dan siang juga memiliki misinya tersendiri. Faka'annahu tab'an lidzalika lirrajuli muhimmatun wal mar'atu laha muhimmatun. Maka seakan-akan tidak ada bedanya laki-laki dengan perempuan. Saat malam itu memiliki misinya tersendiri, siang juga memiliki misinya tersendiri, maka laki-laki juga memiliki misinya tersendiri, perempuan juga memiliki misinya tersendiri. Sehingga perempuan dengan laki-laki sesuai dengan misi masing-masing sangat tidak tepat bila dibanding-bandingkan mana lebih mulia di antara keduanya. Di tengah masyarakat kita yang biasa kita lihat, yang pontang-panting, barat timur, cari nafkah adalah laki-laki, sementara perempuan di rumah misalkan. Kemudian kita dengan asumsi sederhana sekali, dengan asumsi itu kesimpulan kita berdasarkan asumsi yang rendah itu, kita menyimpulkan bahwa lebih mulia laki-laki karena dialah sang pencari nafkah, sementara perempuan tidak lebih mulia karena dia hanya di rumah misalkan. Nah, itu tidak benar ya, sangat tidak benar. Mereka memiliki misi masing-masing yang mulia dengan misinya. Dan kemuliaannya tidak kecil ya kan. Kemuliaannya tidak kecil. Tidak sederhana kemuliaan itu. Coba kita lihat lebih kompleks, lebih umum, lebih dalam lagi. Ternyata pekerjaan perempuan, misi perempuan, tugas, embanan tugas yang diberikan oleh Allah kepada dia, itu adalah tugas yang berat ya, yang tidak mungkin mampu dilakukan laki-laki. Begitu pula sebaliknya. Artinya lidzakari muhimmatun walil unsa muhimmatun. Maknanya bahwa laki-laki memiliki misi yang berbeda dengan perempuan yang juga memiliki misi yang berbeda. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya upaya kalian, jerih payah kalian, perjuangan kalian di muka bumi ini itu banyak sekali. Tsumma ya'ti ba'da dzalika fi hadhil qadiyatil 'ammati fayaqulu, kemudian Allah mendatangkan lagi atau berfirman lagi setelah itu, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna.
Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jangan sekali-kali ya, kau berangan-angan atau berkeinginan yang aneh-aneh ya. Jangan sekali-kali kamu berangan-angan tentang sesuatu yang Allah berikan atau tentang sesuatu yang Allah karuniakan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Si A punya ini, kita berangan-angan punya itu. Si A cantik jelita, kemudian si B yang laki-laki iri dan dia ingin menjadi perempuan misalkan. Atau si B yang ganteng rupawan, tampan luar biasa, si A yang perempuan ingin merubah diri menjadi laki-laki. Ya. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Laki-laki itu punya bagian atas apa yang menjadi misi mereka, atas apa yang mereka lakukan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Begitu pula perempuan. Sehingga wala yatamanna ar-rajulu ayyakuna imra'atan walal mar'atu an takuna rajulan. Tidak boleh laki-laki berangan menjadi perempuan, begitupun perempuan tidak boleh berangan-angan menjadi laki-laki. Allah menciptakan si A menjadi perempuan itu sudah diberikan sesuai porsi dan misi oleh Allah masing-masing. Begitu pula dengan si B yang diciptakan sebagai laki-laki, dia diberi amanah, dikantongi misi yang juga tidak kalah mulia dibandingkan perempuan. Sehingga ketika kita berupaya setidaknya dengan angan, misalkan berupaya atau berangan-angan ingin menjadi tidak seperti yang Allah kehendaki, tidak seperti yang Allah takdirkan kepada kita, laki-laki atau perempuan misalkan, maka sejatinya kita tidak mensyukuri dasar kehidupan kita. Kita hidup saja di dunia ini sudah luar biasa ya. Apalagi masuk ke ranah pembagian sebagai laki-laki dan perempuan. Walidzalika fa innal haditsa ya'ti sarahatan fayaqulu sallallahu alaihi wasallam, karena sangat dilarangnya laki-laki berharap menjadi perempuan, perempuan berharap menjadi laki-laki, karena hal itu sangat dilarang, baginda Nabi sampai berfirman secara tegas, la'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i wa la'anallahul mutasyabbihati minan nisa'i bir rijali. Allah melaknat, kata baginda Nabi tegas ini ya, Allah melaknat al-mutasyabbihina, laki-laki yang berusaha menyerupakan dirinya bin nisa'i dengan perempuan. Jadi dia dianggap tidak mensyukuri tabiatnya, fitrahnya, karunianya sebagai laki-laki, sehingga dia menyerupakan diri, berupaya menyerupakan diri menjadi perempuan. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sesuatu yang dilaknat Allah atau makhluk yang dilaknat Allah tidak semestinya dilaknat oleh manusia, tidak semestinya dicaci maki oleh sesama. Porsi manusia, porsi kita kepada sahabat, kepada teman, kepada sanak famili atau siapapun itu yang memiliki latar kehidupan yang berbeda, gaya hidup yang berbeda, tidak semestinya kita, tidak seharusnya kita caci maki mereka. Justru kita diperintah juga untuk mendukung mereka, tapi bukan mendukung dalam dunianya yang menyalahi tabiat itu, mendukung kreativitas mereka, mendukung perjuangan mereka. Wala'anallahul mutasyabbihati minan nisa'i birrijali, dan Allah melaknat al-mutasябbihat ya. Orang-orang perempuan yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Memang ada banyak faktor ya, setelah banyak penelitian, ada banyak faktor kenapa kok banyak laki-laki yang mutasyabbihin bin nisa dan kenapa banyak perempuan yang mutasyabbihat birrijal. Dan itu setelah dikaji semakin dalam, perubahan itu tidak mudah memang. Dia yang sebenarnya misalkan dari laki-laki menjadi perempuan karena begitu banyak faktor, perubahan itu tidak mudah. Sehingga untuk dirubah kembali tidak mudah.
Bahkan sangat sulit sekali. Karena sesuatu itu tidak mudah. Bahkan sangat sulit sekali. Merubahnya tidak mudah. Maka satu yang harus kita lakukan. Dukung, support kreativitasnya. Jangan caci maki mereka. Karena caci maki adalah kesalahan yang lain daripada yang banyak dilakukan. Itu adalah kesalahan berbeda. Tidak boleh. Kita harus mendukung kreativitas mereka. Kita harus mensupport perjuangan-perjuangan mereka. Usaha-usaha mereka. Redaksi hadis yang mengatakan la'anallah ini, Allah melaknat ini, tidak berarti memerintahkan secara tidak langsung, bukan berarti memerintahkan umat manusia mencaci maki. Ya. Tidak berarti begitu, tapi ini sebuah larangan untuk menyalahi tabiat yang diberikan Allah, itu maksudnya. Sebuah larangan keras untuk bagi yang menyalahi tabiat yang Allah telah berikan kepada mereka. Ini larangannya. Ketika memang sudah terlanjur tidak bisa dirubah atau bahkan mungkin sulit untuk dirubah, maka bukan porsinya lagi kita sesama manusia untuk mencaci. Karena ketika mencaci akan merusak misi Tuhan yang lebih besar dari itu. Yaitu misi perdamaian di muka bumi ini. Ma lam yudrak kulluhu lam yutrak kulluh. Ya. Setidaknya jangan sampai dihancurkan semua. Jika memang tidak mampu memberi pembenahan, memberi atau membenahi satu bagian kecil dalam kehidupan ini, maka jangan sampai Anda atau kita ini merusak bagian terbesar dalam kehidupan. Kedamaian harus tetap berjaya, kedamaian harus tetap berkibar dimanapun dan dengan siapapun. Kenapa pertanyaannya? Kenapa Allah melaknat al-mutasyabbihin bin nisa ya, dan mutasyabbihat bir rijal? Limadha, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, li'annaha kharajat anin naw'iyyatil maksudati kadzalika likulli azwajin al-hayatu. Karena hal itu, karena perubahan itu, perubahan yang dilakukan oleh laki-laki pada tabiat kelelakiannya dan perempuan pada tabiat keperempuanannya, itu sudah kharajat anin naw'iyyatil maksudah, itu sudah keluar dari satu macam yang sudah ditentukan, yang sudah menjadi misi Allah Subhanahu wa taala. Likulli azwajin al-hayatu, setiap pasangan, setiap bagian dari kehidupan ini, kehidupan yang diciptakan berpasang-pasang, itu sudah ada kehidupannya masing-masing. Itu sudah ada ranah kehidupannya masing-masing. Dalam manusia itu ada pasangan berupa, dalam kehidupan, peradaban kehidupan manusia, itu ada macam yang kita kenal dengan rojul, dan ada satu macam lagi yang kita kenal dengan unsa, laki-laki dan perempuan. Masing-masing itu punya kehidupan, punya misi yang sama-sama besar. Wa min huna fal haqqu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Dan dari sinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa min kulli syai'in, setiap apapun yang saya ciptakan, setiap apapun yang saya buat di dunia ini, khalaqna zawjaini, kami ciptakan itu berpasang-pasang. Kami ciptakan itu semua berpasang-pasang. Manusia yang Allah buat ada pasangannya. Binatang yang Allah buat ada pasangannya. Tumbuhan yang Allah buat juga ada pasangannya. Semua yang Allah buat, semua itu ada pasangannya. Wa yaqulu subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, dan Allah berfirman subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, maha suci Allah yang telah menciptakan al-azwaj, yang telah menciptakan pasangan demi pasangan itu, kullaha, semuanya, semua punya pasangan, dan maha suci Allah yang telah menciptakan itu berpasang-pasang. Wa yaqulu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa.
Allah juga berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum." Bertakwalah, taat dan patuhlah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu min nafsi wahidatin, dari satu nafas. Wa khalaqa minha zaujaha, dan dari nafas itu Allah menciptakan pasangannya. Jadi dari nafas yang Allah ciptakan itu, dari diri makhluk yang Allah ciptakan tersebut, diambillah satu pasangan. Wa bassa minhuma, dan Allah mengirimkan atau Allah menciptakan pula, mengeluarkan pula minhuma, dari keduanya, rijalan kasiro, dari keduanya maksudnya dari nafas yang Allah ciptakan, dan dari pasangannya dikeluarkan rijalan kasiro wanisaa, banyak laki-laki dan perempuan, sampai pada kita ini. Sampai pada kita. Kita berhasil hidup sampai saat ini, itu besar peran Abul Bashar, Adam dan Ummul Bashar ya, Sayyidatina Hawa. Idzan fali'illati wujudi zawjiyati fil insani wa fil nabati wa fil hayawani wa fi ma'arafna min ba'dil jamadati at-takatsuru. Oleh karena itu, dari ayat di atas, di mana Allah menciptakan pasangan, di mana dari pasangan itu kemudian Allah memunculkan atau Allah menciptakan banyak keturunan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dari ayat di situ, dari ayat yang tadi kita baca itu, jelas kemudian apa alasan Allah menciptakan manusia berpasang-pasang, menciptakan hewan berpasang-pasang, menciptakan tumbuhan juga berpasang-pasang. Tiada lain tujuannya adalah at-takatsur, agar menjadi lebih banyak, beranak pinak, punya keturunan dan lain sebagainya. Yang penting kita tegaskan dalam penutup muqaddimah kitab Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah ini, yang penting kita tegaskan adalah laki-laki dengan perempuan itu memiliki misi masing-masing yang tidak bisa diemban oleh yang lain. Laki-laki tidak bisa mengemban misi perempuan. Perempuan pun tidak akan bisa mengemban misi yang dipikul oleh laki-laki. Misi-misi dasar loh ya, misi-misi dasar. Bukan misi-misi yang, atau bukan pekerjaan-pekerjaan yang muncul kemarin-kemarin sore ini. Misi-misi dasar. Perempuan misi-misi dasarnya dalam kehidupan ini melahirkan ya, hamil. Itu tidak bisa diemban oleh laki-laki. Tidak bisa. Begitu juga sebaliknya, ada misi-misi dasar pada laki-laki yang tidak bisa diemban oleh perempuan. Karena itu, jangan pernah kita mengharap yang laki-laki menjadi perempuan dan perempuan menjadi laki-laki sebagai wujud tidak syukur kita kepada Allah yang memberikan fitrah itu. Kita diberikan fitrah itu sesuai kemampuan kita. Yang laki-laki diberikan fitrah menjadi laki-laki sesuai kapasitas kemampuannya. Itu sudah Allah tentukan sejak lama. Begitu pula perempuan diberikan misi, diberikan jenis kelamin perempuan, diberikan dikaruniai macam menjadi perempuan. Itu sesuai dengan kadar kemampuan mereka yang sudah ditentukan oleh Allah sejak dahulu. Dan sekali lagi penting kita tegaskan bahwa hadis yang disebutkan baginda Nabi tadi bukan untuk mendiskriminasi mereka yang mengubah diri, bukan untuk mendiskriminasi mereka yang berbeda, mohon maaf, bukan untuk mendiskriminasi mereka yang berbeda dengan sesuai tabiat yang diciptakan Allah, tabiat dasar yang diciptakan Allah. Tidak untuk melecehkan itu, tidak untuk mendiskriminasi itu, tapi untuk mencegah atau untuk menutup mereka yang tidak atau yang belum seperti itu, agar tidak sampai seperti orang-orang yang sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita yang lain yang sudah kadung terlanjur.
Karena ya kacau juga peradaban umat manusia nanti ya. Kacau juga peradaban umat manusia nanti seandainya semuanya akan berubah ya kan. Semuanya akan diubah, semuanya akan berbeda. Kacau juga peradaban umat manusia. Laki-laki semua pengen jadi perempuan, perempuan semua pengen jadi laki-laki, ya kacau peradaban umat di dunia ini. Karena itu penting ditegaskan oleh baginda Nabi melalui larangan tadi. Yang diciptakan laki-laki jangan mau jadi perempuan. Yang diciptakan perempuan jangan mau jadi laki-laki. Ini penting ditegaskan. Tapi bukan berarti setelah ada sahabat kita yang lain atau saudara kita yang sudah seperti itu, bukan berarti untuk dicaci maki. Ingat, kita juga punya misi yang jauh lebih besar. Perdamaian dan saling menghormati, saling memuliakan. Siapa tahu juga Allah menciptakan misi yang khusus kepada mereka ya kan. Itu yang belum kita tahu. Itu yang belum dibahas di sini. Dan sepertinya kita penting menyuarakan itu sekarang. Seandainya kita ingin mengembangkan konsep-konsep seperti ini. Jadi sebenarnya Allah, karena Allah punya kuasa atas segala makhluknya, dan termasuk kuasa Allah adalah menciptakan pertumbuhan seseorang secara tabiat juga ini sepertinya. Menciptakan pertumbuhan seseorang tidak seperti jenis kelaminnya ya, tidak seperti jenis kelaminnya. Dan saya yakin sekali di sana ada misi besar yang Allah titipkan pada mereka. Setidaknya untuk lebih memahamkan umat secara umum bahwa kita punya misi besar bernama perdamaian. Al-mar'atu qoblal Islam. Selanjutnya nanti kita akan bahas perempuan sebelum Islam. Syafaati Rasulullah barakati auliyaillah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.